Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, Pak akan menjelaskan materi kita, yaitu mengenai programmable peripheral interfacing. Nah, jadi nanti akan dibagi beberapa sesi, ya, biar penjelasannya lebih komprehensif. Jadi mungkin ada satu, ada dua, atau tiga sesi. Masing-masing sesi itu akan kita tentukan waktunya, sekitar 40 menit. Oke, baik. Ini materi ini sudah Pak bagikan di di e-learning ya. Jadi ada di e-learning materinya, tinggal dibaca. Di sini akan Pak jelaskan eh, secara detail ya. Oke, baik, kita masuki slide yang kedua. Nah, ini jadi definisinya adalah PPI atau peripheral interface ini adalah modul I/O. Jadi di sini harus tahu dulu kata kuncinya, dia adalah I/O. Ya, ada I/O, modul I/O, kemudian dia bersifat paralel. Nah, jadi harus tahu dulu, berarti dia ini adalah input-output, ya, input-output. Jadi dia bisa difungsikan sebagai input dan juga sebagai output. Nah, dengan prinsip kerja, yaitu adalah paralel. Nah, jadi paralel ini ada beberapa sifat atau deskripsi. Ya. Yang pertama yaitu data yang dikirim itu sekaligus atau dalam satu clock ya, atau dalam satu clock. Nah, prinsip paralel ini sudah kita pelajari di mikroprosesor. Ya. Nah, jadi misalnya kemudian data yang dikirim ini biasanya bersifat banyak. Ya. Kemudian data yang dikirim itu biasanya banyak. Jadi dia sekaligus, kemudian dia banyak. Nah, misalnya port A, kemudian port B, port C, port D. Atau untuk seri adminnya itu adalah port 0, port 1, port 2, dan port 3. Jadi masing-masing port ini berisi 8 bit. Ini juga 8 bit. 8 bit. Nah, ini juga 8 bit. Jadi kita belajar yang paralel dulu. Nah, yang serialnya nanti ada komunikasi serial. Apa itu komunikasi serial akan kita bahas. Nah, untuk saat ini kita paralel saja. Nah, jadi ini harus tahu dulu bahwa device atau alat yang kita gunakan ini dia bersifat paralel. Jadi dia menggunakan banyak port atau banyak pin. Jadi ada banyak terminalnya yang digunakan. Jadi PPI adalah modul I/O paralel yang dapat digunakan untuk operasi input-output dengan teknik pemrograman yang bisa diprogram dan interrupt driven. Jadi ada interrupt di sini. Nah, interrupt nanti kita bahas. Ada interrupt lagi. Nah, jadi contohnya interrupt itu, nah misalnya dari sensor. Jadi data dari sensor masuk, dari sensor. Ini kalau interrupt-nya berupa hardware dari sensor, ini data masuk misalnya. Nah, kalau dia sedang running, tiba-tiba ada data masuk, mau diabaikan, atau mau diteruskan, atau mau diproses. Nah, jadi misalnya Pak ngajar seperti ini, nah tahu-tahu ada yang angkat tangan, Pak saya mau bertanya. Nah itu interrupt. Mau Pak abaikan yang bertanya ini, Pak terus ngajar, atau Pak tanggapi. Nah itu adalah interrupt-nya itu.
Nah, jadi model interrupt ini ada tingkatan juga, ada tingkatan ini. Jadi dia bertingkat. Ada yang lebih tinggi, ada yang selevel, ada yang satu level, ada yang lebih rendah. Nah, jadi kalau yang interupsi ini, yang menginterupsi Pak ini mahasiswa, jadi Pak ini kan yang ngajar. Dalam tingkatan, ini dalam analoginya bahwa dosen lebih tinggi dari mahasiswa karena dia menyampaikan materi. Nah, boleh Pak abaikan. Jadi kalau ada interrupt yang lebih rendah, tidak terlalu penting, ya Pak abaikan. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada interrupt yang selevel dengan Pak, misalnya dosen lain masuk, nah Pak lagi ngajar, boleh Pak abaikan, boleh juga Pak Pak tanggapi. Jadi ada tingkatan, ada vektor interupsinya di situ. Ini sama dengan vektor. Nah, vektor interupsinya di situ. Jadi boleh Pak tanggapi, juga boleh juga Pak abaikan. Tapi kalau dia yang lebih tinggi, ini interupsi misalnya Pak Kajur atau Pak Koprodi atau Pak Dekan yang manggil. Nah, ini harus Pak tanggapi ini. Walaupun Pak ngajar biasanya Pak tinggalkan. Jadi ada yang lebih tinggi. Nah, begitu juga. Jadi kalau data masuk ini data penting, nah itu biasanya kita tanggapi dulu. Itu tanggapi. Itu datanya ini mau diapakan? Karena ini data penting ini, data sensor. Kalau sekedar data input LED saja, misalnya warning-warning, lewatkan. Tapi begitu ini data penting, ya harus kita proses. Nah, itulah tingkatan itu. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang selevel, ada yang lebih rendah. Jadi bergantung dari coding kita mau nanggapinya itu. Jadi semuanya ini ada algoritmanya. Yang kita jelaskan ini ada algoritmanya. Karena kalau dia programmable, berarti di situ ada coding. Nah, coding itu ada urutannya. Nah, urutan kerja itu disebut dengan algoritma. Jadi prosesnya di situ. Oke. Nah, jadi ini penjelasan di kata-kata ini. Jadi dia dalam modul I/O paralel, tolong diingatkan, untuk operasi input-output dengan teknik programmable. Jadi dia bisa diprogram berulang-ulang dan interupsi driven. Jadi ada interupsinya juga di sini. Jadi kita boleh membuat algoritma interupsi di PPI ini. Oke, kita lanjut ke sesi 2. Pak hapus dulu nih. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk ke slide ketiga ini adalah gambaran dari pin-nya. Ini adalah gambaran dari pin yang ada pada I/O ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, dia ini memiliki 40 pin. Nah, jadi 40 pin yaitu dimulai dari 1, 20, 21 sampai dengan 40. Nah, jadi dia ada 40 pin. Dianya itu. Nah, kalau kita lihat di sini,
dia ada ABC, ada 3 portnya. Ada 3 port I/O. Port I/O di sini, yaitu port A, mulai dari port A.7, port A.0. Ini itu. Nah, jadi mulai dari sini port A-nya, mulai dari sini kalau kita lihat port A.0, port A.3, port A.4, port A.7. Nah, dia itu. Kok seperti itu, Pak? Ya memang dari situ, dari apa ini rancangan IC-nya itu. Nah, kemudian di sini juga ada port B. Ada port B. Setelah port A, di sini ada port B. Nah, kalau kita lihat port B-nya ini juga sampai 7. Nah, jadi port B ini dimulai dari sini. Nah, port B.0 sampai dengan port B.7. Nah, ini dia nih, port B.7-nya. Nah, jadi ini port I/O juga nih. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ada port C. Port C-nya itu yaitu ada 8 juga. Dimulai dari port C.0 sampai dengan port C.7. Nah, ini itu. Mana dia posisinya itu? Nah, kalau kita lihat di sini, ini port B.0, port B.1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini port C, dianya itu. Nah, jadi itu adalah dari port-portnya itu. Nah, kalau kita lihat ini adalah port I/O. Nah, kemudian dia juga ada data di sini. Jadi dia ada bus datanya di sini, ada pin data. Jadi kalau kita lihat di pin 34 sampai dengan pin 27 sampai 34. Nah, ini datanya. Jadi dia ada pin data di sini. Ini dari D0 sampai dengan D7. Jadi ini untuk data. Nah, jadi ini bagian data. Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Jadi ada datanya di situ. Jadi ada jalur data, ada pin data di sini. Pin data. Itu dia 8 bit. Iya. 8 bit juga. Nah, dia dimulai dari D0 sampai dengan D7. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini ada namanya select-nya. Chip select-nya itu yang ini. Nah, yang kita buat kemarin untuk aktivasi, ini di sini chip select-nya, yaitu di pin kaki 6. Nah, ini ada chip select-nya di sini. Nah, inilah yang dihubungkan ke decoder kemarin, BCD, untuk aktivasi dari dari device-nya ini, PPI-nya ini. Jadi ibaratnya starternya ini belum bisa jalan kalau tidak chip select-nya tidak aktif. Nah, kalau kita lihat di sini dia aktif rendah. Dia ada strip di atasnya itu. Dia aktif rendah. Jadi ini untuk chip select-nya. Untuk aktivasi yang ini. Aktivasinya. Nah, kemudian jadi ada CS. Nah, ada CS-nya, ada chip select di sini. Ini itu. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada 2 pin kendali. Yang pertama itu untuk membaca, ini pin kendali, yaitu read di pin 6, kemudian ada write di pin
36. Nah, ini. Nah, jadi ada kendali. Oke, kalau dia baca, ya, berarti dia input, ya, input. Nah, kalau dia nulis, dia output. Ya enggak, dianya itu. Jadi kalau dia nulis, dia output. Kalau dia kalau dia baca, dia input. Ya sama kita, kata kita kan, kalau kita membaca informasi, berarti kita memasukkan informasi, berarti kita baca. Ya. Tapi kalau kita memberikan informasi, berarti kita menulis di situ. Ya. Kemudian setelah itu ada VCC dan ground, termasuk ada reset. Ya. Ini groundnya, ini reset, kemudian ini VCC. VCC tadi mana ya? Tadi Pak, nah ini VCC. Nah, tidak lupa juga di sini ada 2 pin untuk memilih mode. Ya, jadi ada 2 pin yang digunakan untuk memilih mode. Ya, mode I/O atau mode handshaking. Ya, jadi bisa diaktifkan dengan metode I/O biasa. Nanti kita bahas di belakang situ, atau dengan metode handshaking, jabat tangan. Jadi dia bisa estafet datanya itu bisa ke yang lain. Nanti kita bahas lagi. Nah, mana pin itu? Yaitu di pin 8 dan 9 atau A0 dan A1 ini. Nah, ini ada pin pemilih, pin mode. Nah, ini ada dan A0. Nah, dia aktifnya aktif 1, aktif tinggi. Dia tidak aktif rendah. Sedangkan kalau chip select pin kendali, read sama write ini, baca tulis ini, dia aktif rendah. Oke, nah kalau kita lihat di sampingnya ini, ini sudah pengelompokan. Ini anonya, kemudian ini data, ini portnya, port A, port B, port C, ini port A, ini port B, ini port C, kemudian ada chip select, ada write, ada read, ada reset. Ini sudah versi kita, bukan versi chip. Jadi kalau kita membuat rangkaian, supaya kita mudah mengertinya itu, ya kita buat versi kita, tidak masalah. Nanti kalau kalian buat buat rangkaian, buatlah versi kalian. Nah, jadi harus tahu dulu dianya itu. Nah, jadi pin ini harus tahu kita. Jadi perlu kita pahami bahwa kita ini adalah engineering. Engineering itu adalah S1, jadi kita memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah itu, kita harus tahu dulu karakteristik dari device yang kita gunakan. Jadi kalau kita tidak tahu device yang kita gunakan, nah itulah kerja kalian sporadis itu. Nyari dulu coding-coding yang ada di internet, dipakai dulu berjalan atau tidak, nah baru diedit. Nah, harusnya tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik dari tools yang kita gunakan. Misalnya sensornya ini seperti apa, kemudian karakteristik deteksinya, apakah arus, apakah tegangan, apakah resistansi. Jadi kita harus tahu di situ. Nah, sama juga seperti pin ini. Jadi kalau kita tidak mengerti prinsip kerja dari pin-pin ini, bagaimana kita mau merancang? Merancang suatu mini komputer, atau suatu sistem minimum. Kalau kita tidak tahu fungsi dari masing-masing pin ini, jadi harus tahu. Oke, mudah-mudahan mengerti. Kita lanjutkan ke slide keempat. Nah, ini. Oke. Jadi semakin ke sini pembahasannya semakin rumit. Nah, itu. Kita hapus dulu ini. Nah, ini isinya, isi dari chip tersebut, chip PP8255 ini ada isinya di dalamnya ini, dianya itu.
Jadi kalau kita lihat di sini, busnya ini dia terhubung ke mikroprosesor. Nah, dari mana tahunya itu? Nah, ingat ini. Nah, dari serinya ini saja, nah, kita sudah tahu bahwa ini adalah mikroprosesor 8086 buatan Intel. Nah, ini ada di lab kita. Jadi ada di lab kita itu. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa PP ini lazimnya digunakan oleh mikroprosesor. Karena mikroprosesor itu untuk pin I/O dihubungkan dengan apa ini perangkat eksternal itu dia tidak memiliki kapasitas ya. Jadi dia perlu perangkat periferal. Nah, inilah gunanya perangkat periferal. Jadi chipnya itu atau CPU-nya itu dia tidak bisa langsung berhubungan dengan dunia luar. Jadi dia perlu apa namanya itu perlu suatu device. Nah, kebenaran di sini ya, dia menggunakan mikroprosesor 8086 itu keluaran dari Intel. Jadi data busnya itu. Nah, berarti apa ini read, write-nya, sistem kendalinya, mode kontrol semuanya itu ya ke mikroprosesor ya, yang ini. Nah, ya dianya itu. Jadi seluruh kendalinya itu dia menggunakan mikroprosesor. Oke. Nah, jadi harus tahu di situ dulu. Berarti decodernya itu yang kita rancang kemarin bukan microcontroller, tapi dia mikroprosesor. Dianya itu. Barulah dia masuk ke chip select untuk aktivasinya. Kemudian sinyal read, sinyal write itu kan sudah kita bahas di mikroprosesor di bab pertama itu, di bab 3 rasanya. Ya, bagian baca tulis ya, sudah kita bahas di situ. Kemudian ada kontrol A0 dan A1. Oke, nanti kita bahas di bagian eksternalnya, di bagian luarnya ini kita bagian dalam dulu. Nah, di sini ada buffer ya. Nah, ini ada buffer. Kita mulai dari sini. Nah, jadi data yang masuk ke apa ini PP ini, ya, dia harus apa ini harus ada penyangganya dulu di sini. Ya. Jadi dia harus ada penampung. Ya. Nah, kalau kita lihat datanya kan 8 bit ini. Ya. Nah, jadi dia harus ditampung dulu. Tidak langsung masuk ke apa ini, tidak langsung masuk ke bus internal, tidak. Dia ada data buffernya dulu. Nah, jadi dia ditampung dulu sementara. Di sini ada namanya data buffer ini. Jadi datanya itu data yang masuk ke apa ini ke PP ini ditampung dulu di sini. Nah, setelah itu baru dikirim ke 8 bit internal bus ya. Jadi dia masuk ke jalur data. Nah, baru masuk ke sini. Nah, di sini ada kalau kita lihat panahnya nah, bidireksional. Nah, harus pahami, berarti di sini ada bisa kita gunakan sebagai input, bisa juga sebagai output. Jadi dia komunikasinya itu dua arah. Kalau kita lihat tanda panahnya ini, berarti dia bidireksional. Dia dua arah busnya ini. Nah, jadi yang dua arah ini, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang logic control ini. Nah, ini kayaknya ini dua arah semua nih. Busnya ini apa ini? Iya, apa namanya? Busnya, bus internalnya. Oke, dua arah semua. Oke. Nah, kemudian dia masuk apa itu? Setelah itu di sini ada kontrol logic. Oke. Nah, jadi setelah data masuk tidak langsung ke sini. Tidak langsung ke sini ya. Nah, ya, datanya itu. Jadi masuk ke apa ini bus internal dulu, nunggu perintah dulu dari logic control ini, kontrol logic ini. Apa nih yang mau dikerjakan di sini? Ya. Jadi kita ada data, ya, dibaca dulu apakah dia data input atau output. Nah, ini apakah data masuk atau data keluar. Nah, tergantung dari mana yang aktif kata Pak tadi. Jika dia input berarti dia data read ini prosesnya. Jika dia output berarti dia ini input sinyalnya, sinyal untuk input, yang ini sinyal untuk output.
Nah, jadi nunggu dulu dari kontrol logiknya ini. Nah, baru dimasukkan. Kalau misalnya dia input, ya, berarti mau kemana inputnya ini? Apakah mau ke port A, apa ke port B, port C, atau ke port B? Nah, adanya itu ya. Jadi mau ke port mana dulu datanya ini? Apabila dia data input, nah, input dari mana ini? Input dari port A, port B, atau port C. Apabila dia data output, nah, outputnya kemana ini? Apa outputnya dikeluarkan ke port A, ke port B, atau ke port C? Nah, ini tergantung dari apa ini? Dari sinyal kontrol logiknya ini. Ya, nanti dibahas di bawah. Nah, dianya itu. Jadi semua apa ini proses di sini memiliki data buffernya. Jadi ada data buffernya ini. Nah, tidak langsung muncul di sini. Di port A, port B, port C ini tidak langsung di sini. Disimpan dulu di data buffernya. Sama yang masuk juga data dari mikroprosesor melalui D0 sampai D7 yang ini. Nah, ini tidak langsung masuk ke situ, tapi dia ke data buffer. Jadi dia disimpan dulu di situ untuk sementara. Nah, setelah ada kontrol, nah baru dia masuk ke kontrol register. Nah, jadi dia juga memiliki register. Jadi ada registernya. Apa Pak registernya? Ya register port A, port B, port C itu kan register. Nah, dia itu kan register semua dia itu. Kemudian D0, D7 itu juga register. A0, A1 register juga. Read sama write juga register. Jadi dia apa ini prosesnya itu adalah register. Kontrol registernya itu. Nah, jadi ini adalah untuk slide keempat. Jadi kita harus tahu di sini posisinya di mana, apa yang harus dikerjakan. Oke, diskusinya nanti saja. Oke. Nah, ini penjelasan dari yang di atas tadi. Ini kalian baca saja sendiri. Atau mau kita bahas juga bolehlah. Bagian sebelah kanan, nah ini kan yang tadi, yang sudah Pak jelaskan tadi. Nanti kalian baca sendiri bagian ini. Kita lanjut ke ini penjelasan juga. Jadi port A dan port B adalah port 8 bit. Artinya dapat digunakan untuk input output data bit sekaligus. Nah, ini dia kurang, ini Pak tambahkan bersamaan. Nah, ya, hanya kok seperti itu Pak. Ya kita lihat di sini. Kita kembali ke atas, kok bersamaan. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang hanya lengkap urutan portnya itu hanya port B, A, dan B. Nah, kalau kita lihat, hanya ini dan yang ini. Nah, sedangkan port C itu dibagi dua. Ada nibel atas, ada nibel rendah. Ini nibel rendah. Nah, ini nibel atas. Nah, ya. Jadi aktivasinya dia ada dua. Atau port C upper, ini port C lower. Nah, dianya itu. Kalau port C lower ini dari port C 0 sampai port C 3, kemudian port C 4 sampai port C 7 itu untuk upper. Nah, jadi yang bisa diakses secara sekaligus itu hanya port A dan port B. Nah, sedangkan port C ya kita bagi dua. Bisa yang port C upper saja atau port C lower saja. Tapi kalau port A tidak bisa langsung sekaligus. Nah, itu kata Pak tadi di slide ini penjelasannya agak kurang. D-nya itu. Nah, tolong tolong dipahami. Nah, D-nya itu. Jadi
Kalau port A dan B itu memang bisa diakses sekaligus, tapi kalau port C dia ada dua, ya, port C lower dan port C upper. Bagaimana cara settingnya nanti di bawah? Ya, kita akan bahas di bagian cara settingnya itu. Oke, nah ini tadi sudah. Apalagi yang ada di sini, ini sudah Pak jelaskan. Sedangkan port C, selain dapat digunakan sebagai port 8 bit, juga dapat digunakan sebagai port 2 port bit, port C upper dan port C lower. Dia itu. Jadi dia bisa dua-duanya diaktifkan. Tapi ada prosesnya di bawah situ. Oke, kita lanjut lagi slide ke-7. Nah, ini pengaturannya. Pengaturannya. Nah, yang kata Pak tadi, ini ada modenya. Nah, ini modenya nih, mode. Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini kontrol ini. Oke. Yang seluruhnya ini kan kontrol logiknya tadi. Ini masuk ke kontrol logik. Nah, di atas tadi, itu ada chip select, ada write, ada read, ada A0, ada A1 untuk modenya. Nah, jadi ini untuk operasinya. Apakah dia membaca, apakah dia nulis. Nah, sekarang kita bahas, yaitu proses pembacaan dulu. Dia ini baca. Nah, ingat, apa ini? Kalau membaca, berarti yang aktif itu adalah read. Ya, berarti yang ini yang aktif. Aktif rendah 0. Nah, logikanya harus 0. Ya, dia tuh ya. Iya, dia tuh. Jadi logikanya itu harus 0. Karena dia ada action di atasnya itu. Berarti aktifnya harus 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ya memang benar bahwa dia aktif 0. Nah, berarti ini proses baca. Nah, dianya itu. Berarti untuk write itu logikanya 1. Nah, berarti dia tidak aktif. Nah, ini tidak aktif. Tidak aktif. Nah, jadi dia tidak aktif yang write-nya ini. Nah, chip select, ya dia selalu 0. Nah, ini aktif terus. Baik baca maupun tulis. Jadi dia harus harus aktif. Kecuali logika di sini. Data bus, tree state, aktif. Berarti dia ada aktif di situ. Nanti kita bahaslah kondisi itu. Jadi nah, dia harus aktif terus. Dia berlogika 0. Ini logikanya 1. Nah, jadi dipahami dulu sampai sini. Itu settingnya ini. Oke, sudah dipahami. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat. Jadi read-nya aktif, kemudian chip select-nya aktif, write-nya itu tidak aktif. Nah, tinggal lihat di A-nya. Sekarang A0 dan A1. Kalau kondisi A0-nya itu dan A1 adalah 00, nah, maka yang aktif adalah port A. Nah, kalau kita lihat di samping sini, port A ke data bus. Jadi ada yang aktif adalah port A. Kalau dia 10, nah yang ini, maka port B ke data bus. Dia itu port B ke data bus. Maksudnya itu, nah, berarti dari port A ini masuk. Datanya itu. Port A ini masuk ke sini. Port B juga masuk ke sini. Ke data bus. Ini busnya ini. Nah, ini busnya. Nah, jadi dia masuk ini. Nah,
pahami dulu, berarti dia masuk di situ. Oke. Nah, dia itu. Oke. Kemudian kalau dia apa ini 01, nah yang ini, kalau yang ini port B, yang ini port C. Nah, dianya itu. Oke. Jadi ada aturannya di situ. Itu kata Pak tadi. Jadi ada fungsi semua kontrolnya itu. Dia memilih port A, port B, atau port C. Dianya itu. Nah, oke, tadi sudah kita bahas apa itu masalah baca. Nah, sekarang kita bahas cara nulis. Nah, ini penanya Pak Genti warna biru nih. Nah, kalau dia nulis, berarti yang read ini, dianya tidak aktif. Dia berlogika 1. Sedangkan yang read, sinyal read, sinyal write ini, dia berlogika 0. Nah, berarti dia aktif. Nah, CS-nya ya aktif terus kata Pak. Yang ini, yang ini aktif terus. Yang itu. Oke, sudah aktif ini. Sinyal bacanya 1 berarti tidak aktif. Sinyal write-nya 0 berarti aktif. Sinyal CS-nya 0 berarti dia aktif. Nah, tinggal dilihat bagian sini. Nah, kita ke sini posisinya sekarang. Pada saat dia 00, nah ini port A. Nah, port A lagi ini. Berarti data dari bus itu keluar. Oke, dianya itu. Jadi kalau kita lihat di rangkaiannya ini, kalau tadi masuk, sekarang datanya keluar. Nah, dari bus ini ke port A ini keluar sini. Nah, port C keluar, sini datanya. Nah, dianya itu. Oke. Jadi datanya keluar. Kalau tadi datanya masuk. Oke. Kita kembali ke slide-nya dulu. Kita hapus dulu yang biru-biruin tadi. Jadi dia keluar datanya itu. Itu port A. Kemudian kalau dia 00. 00. Kalau dia 10, nah ini port B. Kalau dia 01, ini port C. Nah, dianya itu. Jadi ada aturan dianya itu. Jadi untuk nulisnya itu. Kemudian kalau dia 11, ini CW, control word. Nah ini sayang tidak control register, control word-nya ini. Nah ini sayang kita tidak praktikum. Jadi kalau praktikum mikroprosesor kemarin, kita memang nyoba di alatnya itu. Seperti apa CW ini, control word ini, atau control register ini. Control word-nya ini. Nah, seperti apa? Nah, itu yang tidak kita bahas di di praktikum. Harusnya memang kita belajar ke praktikum di mikroprosesor kemarin biar lebih jelas control word itu apa. Nah, nanti kita bahas di codingnya saja. Pak jelaskan di codingnya. Oke. Nah, jadi untuk sistem input output atau mode 0, mode 0 itu berarti kita hanya sampai di sini. Nah, jadi kita yang ini tidak kita bahas. Yang ini tidak usah dibahas ini. Tidak. Karena di sini kalau kondisinya, ingat kata Pak kemarin, ini kan egg. Egg ini don't care, bisa 0, bisa 1. Berarti dia three state. Three state itu keadaan 3 keadaan. 0, 1, dan impedansi tinggi. Jadi logikanya itu 0, atau 1, atau impedansi
impedansi tinggi. Impedansi tinggi. Nah, kalau impedansi tinggi berarti bukan logika 0, bukan logika 1. Berarti tak hingga ininya. Apa ini kondisi dia itu, impedansinya itu. Jadi dia bukan 1, bukan 0, tapi kondisinya tidak hingga. Nah, itu harusnya sudah kalian dapatkan di mata kuliah sistem digital atau rangkaian digital. Nah, harusnya sudah dipelajari kondisi itu. Nah, kondisi-kondisi ini tidak harus kita aktifkan yang di bawah ini. Jadi kita open dulu. Itu ada pembahasannya lebih lanjut. Nah, yang kita bahas ini di bagian sini, yaitu hanya mode I/O. Nah, hanya mode input-output, dia-nya itu yang akan kita bahas. Jadi, itunya seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan apa ini bisa dipahami ya, dianya itu. Oh, harusnya ada tugasnya ini, ada tugas di tengah. Oke, di bagian mana ini bagusnya ini tugasnya ini? Apakah di sini? Apakah di sini tidak ada? Nah, ini saja tugasnya. Jadi ada tugas, ini tugasnya dikerjakan. Catat dulu tugasnya. Ini tugasnya, ini warna coklat saja. Ini ada tugas. Kok tidak bisa ditulis ini? Nah, ini tugasnya. Jelaskan fungsi dari control register. Control register atau control word-nya ini. Nah, jelaskan di bagian ini. Ini apa? Nah, itu jelaskan. Nah, ini tugasnya. Jadi jelaskan di apa control word-nya ini. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Anggap ini, nanti kalau tidak ngerti diulang-ulangi saja ya, dianya itu sampai mengerti, atau nanti ada sesi diskusi. Oke, Pak hapus dulu. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tugasnya. Nanti dikumpul di resumenya. Oke. Sekarang di sini ada metode transfer data secara paralel, yaitu terdapat 4 mode transfer data, yaitu simple input output, simple strobe, simple hexaching, dan double hexaching. Nah, jadi di sini ada apa ini? Ada 4 metodenya. Nanti kita lihat ini seperti apa metodenya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini simple output. Nah, jadi ini sinyalnya, sinyal datanya itu. Tapi ini terlalu simpel sinyal datanya seperti ini. Jadi, harusnya dia itu apa ini aktif itu. Jadi metode transfer ini menggunakan operasi input output, ada peralatan yang selalu berada dalam keadaan siap, ready sensor atau LED. Jadi kalau sensor itu masukkan, kalau LED itu output. Nah, ini datanya ini. Nah, jadi kalau Pak lihat ini apa ini? Itu datanya low. Ini kurang jelas ini posisinya ini. Nah, jadi dia harus siap di sini. Nah, jadi ini posisi ready. Ini ready.
Nah, yang ini posisi dia apa ini transformasinya, transfer. Nah, jadi dia logikanya satu dulu. Satu, ini 0. Nah, kalau dia aktif baru posisi 1. Nah, dia-nya itu. Jadi datanya itu disiapkan. Seperti apa bentuk datanya itu. Jadi bisa 0, bisa 1, tapi sinyalnya itu harus 1. Kalau kita lihat di sini. Nanti kita lihat apakah ada datanya di bawah. Jadi ini bentuk sinyal kontrolnya itu. Nanti Pak cari lagi yang lengkap. Ini seperti apa sebenarnya sinyal kontrolnya ini. Oke, sekarang kita, ini tugas saja ada. Iya, coba ini tugas kalian. Ini menjadi tugas berikutnya, tugas kedua. Oke. Nah, coba sekarang kalian browsing-browsing. Ini tugas keduanya. Tugas kedua, jelaskan gambar di atas. Nah, ya, nanti browsing dulu. Oke, nanti Pak jelaskan lagi. Kalau sudah Pak pahami, harusnya ada ini, ada apa nih, macam-macam data di situ. Ini sinyalnya. Mungkin hanya sinyal ready dan transfernya. Oke. Kemudian kita masuk ke apa ini? Sinyal strobe data. Nah, jadi di sini ada dua sinyal. Yang pertama sinyal strobe, kemudian dia ada datanya di sini. Jadi kalau datanya aktif, strobe-nya aktif, maka apa ini datanya aktif, posisi dia itu. Nah, ini sinyalnya. Ini sinyal tidak aktifnya di sini. Jadi dia sinyalnya ini aktif pada saat logika 0. Nah, ini kan jelas ya. Nah, ini logika 0. Ini aktif. Kalau logika 1 ini tidak aktif. Nah, jadi sudah jelas bahwa posisinya itu di sini. Ini daerah aktif. Nah, jadi di sini data. Nah, dia itu. Jadi di situ daerah aktif. Nah, berarti ada data di situ. Itu strobe. Pada periode tertentu, data hanya tersedia pada waktu tertentu. Untuk memperoleh data yang valid, pembacaan harus dilakukan pada saat tertentu. Jadi ada apa ini? Ada waktuan di sini, ada strobe-nya. Contoh peralatan ini adalah keyboard. Keyboard itu kan ada delay di situ. Contohnya itu ada delay di situ. Jadi tidak serta-merta begitu kita tekan itu langsung tampil, tidak. Nah, jadi banyak interupsi-interupsi yang dikerjakan untuk menampilkan keyboard. Jadi misalnya angka A, angka huruf, angka pula huruf A misalnya. A-nya besar atau A kecil? Nah, A kecil. Nah, ini kode ASCII semua nih. Baik yang ini ada kode ASCII-nya, yang mana 32, yang mana 31. Misalnya kode ASCII-nya itu 31. Nah, kodenya itu kan dikirim, berarti ada bahasa pemrograman di situ. Ada interupsi 21 biasanya untuk menampilkan data dari keyboard. Nah, setiap interupsi itu ada apa ini? Ada clock-nya di situ. Nah, kalau kita bicara clock, berarti di situ ada timer di situ. Ada waktu. Jadi semua proses yang ada di apa ini di dalam suatu device, baik prosesor maupun controller, itu ada waktunya itu. Ada waktu semua. Jadi tidak ada proses itu yang tidak ada waktu, walaupun dia dalam apa ini nanosekon. Kalau dia 10 pangkat min 6 itu mikrosekon, kalau 10 pangkat 9 itu nanosekon, kalau dia 10 pangkat min 12 itu pikosekon. Nah,
gayanya itu. Jadi ada semua. Ini clock-nya megahertz, sedangkan yang ini apa ini? Gigahertz ya. Gigahertz, sedangkan ini terahertz. Jadi semakin besar frekuensinya, maka waktu eksekusinya semakin cepat dianya itu. Jadi peripera tertentu, datanya setiap pada waktu tertentu, untuk memperoleh data yang valid, pembacaan harus dilakukan pada saat tersebut. Jadi ada, kalau kita lihat ini berarti ada scheduling di sini. Oke, ada penjadwalan. Nah, jadi ada penjadwalan di sini. Oke. Jadi waktu tertentu dengan input tertentu, berarti ada schedulingnya di sini. Nah, contohnya adalah keyboard. Contohnya. Data dari keyboard hanya pada saat tertentu, yaitu pada saat tombol ditekan. Nah, jadi dia tidak secara kontinu, tapi dia scan di keyboard itu, dia di scan-nya di keyboard itu, yang mana yang akan kita tekan. Jadi ada scan-nya, atau pakai interupsi. Nah, itu kata Pak tadi, kalau pakai scan ada dua metode. Nah, biasanya yang kalian gunakan itu dia pakai scan. Jadi kalau ada 10 input, satu inputnya itu misalnya 1 sekon, berarti kita memiliki 10 sekon untuk mencapai input ke 10. Nah, pada saat input ke 10 sekon, jadi codingnya itu sekuen, input 1, input 2, input 3, input 4, input 5, input 6, input 7, input 8, 1 sampai misalnya sini 10. Nah, ini sistemnya adalah scan. Jadi dia nge-scan dari satu. Nah, ini susah nih kalau dia jutaan codingnya ini. Masa kita mau nekan 10, input ke 10 harus nunggu 10 sekon. Nah, harusnya itu kan waktunya sama, mau 1, mau 2, mau 3. Nah, ini ada metode lain namanya interupsi. Dianya itu. Jadi metode interupsinya itu di sini menggunakan stroke tadi. Jadi dia ada semacam interupsi datanya di situ, data inputnya itu. Jadi mau yang mana ditekan duluan, waktunya tetap 1 sekon. Nah, kira-kira seperti itu deh. Jadi kalau ditekan yang ke-10 tetap 1 sekon. Ditekan yang ke-6 juga tetap 1 sekon. Ditekan yang ke-3 1 sekon. Tapi kalau metode scan tadi tidak bisa. Jadi kalau yang 10 sekon baru baca, nyampe ke situ. Iya, kalau inputnya 10, hitunglah tombol keyboard kamu itu ada berapa. Coba hitung. Kalau Pak nih, anggaplah 100 lah. Nah, kalau 100 berarti 100 detik. Nggak lucu lah. Begitu enter, nunggu dulu 100 detik. Nah, detik baru muncul. Nah, jadi yang kita inginkan itu dia cepat prosesnya itu. Nah, itulah dia menggunakan interupsi. Nah, jadi tolong dipahami sampai di sini ada proses interupsinya itu. Kemudian kita ini simple stroke ya. Jadi kalau tidak mengerti nanti kita bahas lagi. Kita diskusikan. Jadi ditanyakan. Oke. Nah, ini yang handshaking. Ini handshaking berarti dia ada acknowledgement, pemberitahuan. Ada sinyal acknowledgement atau pemberitahuan. Nah, jadi ada strobe,
Berarti di sini ada 3 sinyal, ada strobe, kemudian ada acknowledgement, kemudian ada namanya data. Ini data yang sudah kita bahas di atas. Jadi di atas seperti data. Nah, jadi di sini ada pemberitahuan dulu. Jadi walaupun dia aktif, dia harus diberitahu dulu. Nah, ini aktifnya pada saat logika 1. Kalau ini tadi logikanya 0. Nah, kalau ini 01 datanya itu. Nah, lihat di sini, kalau kita lihat, nah, berarti di sini ada jeda waktu, ada kemiringan di sini. Nah, berapa milisekund? Itu namanya histeresis, atau apa itu? Waktu histeresis atau screwdriver di sini. Nah, susah nih kalau kalian tidak tahu, ini di rangkaian elektronika, screwdriver atau apa namanya itu, kondisi balapan. Nah, kondisi balapan. Balapan apa? Waktunya itu. Nah, jadi dia ada, kenapa tidak lurus? Karena dia harus miring dulu datanya itu. Jadi ada data dia naiknya itu tidak lurus. Nah, ini pemberitahuan dulu. Jadi setelah sinyal strobe, beberapa milidetik harus ada sinyal announcement. Mode serangan bersifat strobe cocok digunakan untuk transfer data dengan kecepatan rendah. Jadi dia untuk kecepatan yang rendah, nah kita menggunakan ini. Jika komponen pengirim data mengirim data dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan diterima oleh komponen, maka data tersebut tidak cocok. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sinkronisasi. Jadi kalau misalnya sinkronisasi 2 device, ini sering kita bahas ini. Nah, ini A, B. Kalau yang sebelah sini frekuensinya misalnya ini Bluetooth ya. Misalnya kita radio frekuensi saja, RF. Misalnya RF, radio frekuensi. Misalnya di sini 1 MHz, sedangkan di sini 1,5 MHz. Nah, ini tidak sinkron ini, dianya itu. Nah, data nak transfer ke sini susah dia, karena frekuensinya tidak sama. Nah, oleh karena frekuensinya tidak sama, maka kata dia tadi, maka data yang datang ini tidak cocok. Jadi kalau misalnya data yang dikirim dari dari suatu komputer Pak ini lebih cepat dengan komputer kamu, nah datanya tidak cocok. Itu. Nah, ini yang kita bahas kemarin, menggunakan SSD dan menggunakan piringan. Jadi kalau kalian punya hard disk yang menggunakan masih bersifat piringan dibandingkan dengan hard disk yang menggunakan SSD itu, state itu. Nah, itu berbeda. Jadi yang beradaptasi ini jelas yang SSD ini ke rendah dianya itu. Karena tidak mungkin yang hard disk yang piringan ini itu meningkatkan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya misalnya 6.000 RPM untuk hard disknya ini, sedangkan yang solid state ini SSD kalian ini misalnya 10.000 transfer datanya itu. Nah, ini 10.000 instruksi per menit. IPM. Nah, jadi susah dianya menerima data ini. Pastilah kecepatan datanya mengikuti yang terendah. Yang nak ngirim cepat laju rendah. Karena yang dikirim ini adalah frekuensinya lebih rendah. Nah, ini tadi maksudnya di sini. Jadi dia tidak cocok kalau dia dibandingkan dengan prosesnya ini. Jadi dia harus ada handshaking-nya di sini. Untuk itu harus digunakan handshaking atau tanya jawab antara dua komponen. Jadi ada proses tanya jawab di sini. Nah, apa itu tanya jawab? Acknowledgement ini. Pemberitahuan dulu ke tempat tadi. Ini mau dikirim enggak?
Ya silakan, mau dikirim silakan. Ini cocok datanya, oke cocok kirim. Nah, jadi ada acknowledgement di situ, ya. Ada pemberitahuan, jadi ada handshaking-nya di situ. Nah, sinyal yang digunakan adalah sinyal ACK nih, acknowledgement, ya. Acknowledgement, ya, pemberitahuannya itu. Kayaknya itu. Nah, jadi agak menarik, ya. Kemudian agak sedikit rumit di sini, ya, karena dia menyangkut sinkronisasi kecepatan datanya ini. Ya, sama seperti Bluetooth. Kalau Nokia menggunakan Bluetooth tipe apa, Nokia apa ini, misalnya suatu produk HP menggunakan Bluetooth tipe apa, yang HP-nya satunya lagi tipe apa, nah ini susah kalau misalnya untuk berkomunikasi, jadi dia tidak sinkron di situ. Oke, jadi di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita selesaikan dulu yang 4 ini. Oke, kemudian ini double handshaking I/O. Ada sinyalnya ini. Double handshaking ini, di sini ya. Ini ada double handshaking I/O. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, apa nih prosesnya itu, ini sama dengan yang tadi, tapi dia ada double, berarti dia ada continue data di sini. Mana gambarnya? Nah, kalau di sini pada tepi naik, ini ada tepi naik, namanya komunikasi pada tepi. Tepi naik. Nah, kalau di double ini dia ditambah, dia juga ada tepi turun. Nah, jadi di sini ada 3 di sini, udah. Nah, dia juga ada tepi turunnya di sini. Kita hapus dulu. Nah, jadi dia ini prosesnya tepi naik, yang ini tepi turun. Nah, yang ini datanya berada di tepi naik. Nah, di sini. Ini data, prosesnya itu. Berarti datanya itu bisa berubah di tengah sini. Prosesnya itu. Jadi ada data dulu, pada saat di sini, nah datanya berubah. Ini itu. Kalau di sini, oke, masuk datanya, kemudian di sini dia berubah. Nah, jadi ada double di situ. Jadi ada 2 data, yaitu data A dan data B. Double stroke-nya itu. Jadi itu pembacaannya itu. Nah, untuk acknowledgement ini dia mengambil di sisi naik dari dari data stroke-nya. Nah, dari sini. Oke. Nah, di itu. Sedangkan untuk nonaktif dari stroke-nya itu dia mengambil di sisi turun. Nah, jadi pada saat dia tidak aktif, dia mengambil di acknowledgement-nya ini di sisi turunnya. Sedangkan pada saat dia aktif, dia berada di posisi posisi naik di tepi acknowledgement. Nah, jadi ada perbedaan data di situ nanti. Jadi ada 2 double. Oke, kita lihat penjelasannya. Oke. Jika koordinasi yang lebih baik diperlukan, maka digunakan 2 buah handshaking. Pada double handshaking, tiap tepi sinyal memiliki arti. Nah, jadi ada tepi sinyal tadi sudah yang Pak jelaskan. Sebelum mengirim data, pengiriman terlebih dahulu menanyakan kesiapan penerima data menurunkan sinyal strobe. Jadi sudah siap belum? Kalau belum, turunkan strobe-nya. Berarti aktif. Jika siap, penerima akan memberitahu pengirim dengan cara menaikkan sinyal acknowledgement. Jadi kalau siap, sinyal acknowledgement-nya dinaik. Selanjutnya, pengirim akan mengirimkan data dan memberitahu penerima bahwa data telah dikirim
dengan cara menaikkan sinyal strobe-nya. Ya. Jadi kalau nak ngirim datanya diturun ke, kalau sudah ngirim sinyal strobe-nya naik ke non aktif, tidak dia itu. Jadi kalau dia mau ngirim sinyal strobe-nya diturunkan biar aktif, setelah dikirim maka sinyal strobe-nya dinaikkan. Nah, gitu. Dan apabila data telah diterima, penerima menurunkan sinyal acknowledgement-nya. Jadi kalau data yang telah diterima, maka sinyal acknowledgement-nya diturunkan. Berarti di sini ada 3 kondisi sinyalnya itu. Itu. Nah, jadi kalau dia siap, nanya dulu di sini. Ini tanya dulu. Data, apakah siap? Di sini data dikirim. Nah, di sini data telah dikirim. Telah dikirim. Nah, dia langsung dia ngasih tahu deh. Kalau yang tadi itu, kalau yang single apa itu yang single strobe tadi, single inchecking tadi itu dia tidak ada. Jadi dia ngirim-ngirim nak hilang data, nak sudah selesai, tidak peduli. Ya, dia itu. Nah, tapi kalau di sini dia nanya dulu, data lah siap. Gitu. Kalau siap turun ke. Nah, acknowledgement-nya aktif. Nah, kemudian datanya dikirim. Pada saat data dikirim, nah dianya itu acknowledgement-nya logika 1, strobe-nya mulai naik, mulai apa ini? Mulai mendekati nonaktif. Nah, begitu sudah dikirim, strobe-nya berlogika 0. Di sini logikanya 0. Kemudian apa ini? Acknowledgement juga berlogika ini berlogika 1, maaf. Berlogika 1. Nah, acknowledgement-nya berlogika 0. Maka dia telah selesai dikirim. Balik ya. Ini berlogika 1. Nah, sedangkan ini tadi aktif berlogika 0, ini logika 1. Benar lah ini kira-kira. Terbalik ya. Kita cek lagi. Oke, ini logikanya 1. Nah, ini logikanya 1. Ini logikanya 0. Ini logikanya 0. Ini logika 1 ya, benar. Nah, adanya itu. Jadi dia tanya jawab dulu di sini. Data lah siap? Siap. Nah, testingnya aktif, strobe-nya aktif, acknowledgement-nya mulai mau aktif. Nah, setelah strobe-nya aktif, acknowledgement aktif, berarti itu data dikirim. Proses ketiga. Ini proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Nah, setelah data dikirim, acknowledgement-nya mulai tidak aktif, kemudian data strobe-nya tidak aktif. Nah, jadi datanya tinggal nunggu data berikut. Jadi ini lebih sempurna dibandingkan dengan single handshaking. Oke, Pak kira cukup dulu untuk sesi pertama ini, pembahasan mengenai PPE ini. Nah, dipahami mulai dari penjelasan Pak di awal sampai di akhir tugasnya dikerjakan. Dianya itu. Nanti kalau kalau ada pertanyaan yang perlu dibahas, tapi tolong jangan langsung nanya. Jadi jangan langsung menanya, karena Pak di sini menjelaskan sudah sejelasnya. Dipahami dulu, karena waktunya panjang, dipahami dulu, dicerna. Kalau belum ngerti diulangi lagi. Kalau lah 5 kali, 6 kali diulangi masih tidak ngerti, baru kita diskusi. Nah, jangan sampai Pak itu jelas kedua kali, 2 atau 3 kali. Jadi dipahami dulu, yang benar-benar tidak ngerti, nah baru ditanyakan. Jangan sampai baru bab 1, biar Pak Zarnya susah, kita ini. Jangan seperti itu. Jadi
Di sini Pak memberi kemudahan dengan video ini. Ya, mudah-mudahan kalian juga mengerti ya, videonya itu. Oke, mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita. Videonya itu mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Pak akhiri kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, salam sejahtera bagi kita semua.